Martial God Asura Chapter 5869 Bahasa Indonesia. 5869, melawan Jie Tianran. Ada banyak harta karun kuno di dunia, tetapi cermin tembaga Jie Tianran memiliki cetakan khusus di atasnya. Harta karun yang memiliki jejak ini memiliki dua ciri unik. Pertama, mereka harus dijinakkan dan hanya bisa digunakan sekali. Kedua, mereka memanfaatkan kekuatan yang sangat kuat atau unik. Song Changsheng mampu mencapai levelnya saat ini bukan hanya karena bakatnya tetapi juga karena pertemuannya yang tidak disengaja. Dia telah menemukan banyak sisa yang diabaikan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Pada dua kesempatan berbeda, di sisa-sisa yang berbeda, dia menemukan harta karun yang memiliki jejak seperti itu. Namun, dia gagal membawanya pergi karena dia tidak bisa menjinakkannya. Pertama kali terjadi di masa mudanya. Kedua kalinya belum lama ini. Jika ia masih bisa membenarkan kegagalan pertamanya dengan usianya yang masih muda dan kurangnya pengalaman, kegagalan kedua melambangkan batas kemampuannya. Itu membuatnya sadar bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar tingkat kultivasi yang tinggi untuk mendapatkan harta karun tersebut, seseorang juga harus sangat berbakat dan cerdas. Dia ragu apakah Tao Tua berhidung sapi bisa menjinakkan harta karun yang tercetak seperti itu. Satu-satunya yang memiliki peluang, selain eksistensi kuat di tahun-tahun awal era sekarang yang mendorong dunia kultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, adalah Chu Feng dan ayahnya. Meski begitu, itu hanyalah sebuah kemungkinan. Dia tahu betapa berbakatnya Chu Feng dan ayahnya, tapi dia tidak yakin apakah mereka memiliki kemampuan untuk menjinakkan harta karun tersebut. Lagi pula, dia sendiri telah mencoba menjinakkan harta karun itu dan tahu betapa sulitnya itu. Fakta bahwa Jie Tianran bisa menjinakkan harta karun itu berarti dia sangat berbakat. Apa yang telah dia ungkapkan sejauh ini belum tentu merupakan batas dari kemampuannya. Setidaknya, kekuatannya harus diperhitungkan. Seiring berjalannya waktu, bekas pada cermin tembaga mulai memudar. Chu Feng tahu bahwa cermin tembaga akan kehilangan efeknya setelah jejaknya memudar. Lord Sect Master, saya perlu lebih banyak waktu, kata Chu Feng kepada Sekte Hidden Dragon Martial Sect melalui formasi. Berapa lama lagi yang kamu perlukan? Tanya sang sekte. Saya harus tetap di sini sampai harta karun Jie Tianran kehilangan efektivitasnya. Dengan kecepatan saat ini, menurutku harta karun itu tidak akan bertahan lebih dari 4 jam. Tuan Sekte, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Bahkan jika formasinya gagal, saya punya cara untuk kembali ke sekte tersebut, kata Chu Feng. Chu Feng, aku bisa memperpanjang durasinya. Anda tidak perlu khawatir tentang formasinya. Saya tahu ini adalah kesempatan langka bagi Anda, jadi berikan yang terbaik, jawab kepala sekte tersebut. Chu Feng menjelaskan situasi saat ini kepada kepala sekte untuk menghilangkan kekhawatirannya dan meyakinkannya bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri bahkan jika formasi tersebut kehilangan efektivitasnya. Dia tidak menyangka sang ketua sekte bisa memperpanjang durasi formasi. Senang, dia menjawab, kalau begitu, saya akan mengandalkan Anda, Tuan Sekte. Dia menaruh perhatian penuhnya pada penguraian gerbang. 2 jam kemudian, Chu Feng akhirnya menemukan rune penting di tengah lautan rune, dan dia dengan cepat mengaturnya secara berurutan. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba mencengkeramnya dan menyeretnya melewati gerbang kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Chu Feng belum menggunakan kekuatan jiwa dan rohnya, dia hanya mengamati gerbang dari jauh dan mengatur rune dalam pikirannya. Namun, kesadarannya terseret ke kota utama segera setelah dia menguraikannya dalam pikirannya. Dia mendapati dirinya berada di alam kosong dan gelap gulita, dengan hanya sebuah gerbang besar yang terlihat. Selamat sudah sampai di sini, teman muda. Anda akan menjalani persidangan. Jika Anda menyelesaikan persidangan, ada kemungkinan Anda akan menerima kunci alam Sekte Bela Diri Leluhur kami, sebuah suara yang dalam bergema. Ruang di sekitarnya berguncang saat gerbang besar itu mulai terbuka. Seberkas cahaya bersinar melalui celah gerbang dan menimpa Chu Feng, membutakannya. Namun demikian, dia bisa merasakan energi yang luar biasa dari gerbang tersebut. Sidang sesungguhnya akan segera dimulai. Berderak. Saat itu, gerbangnya tiba-tiba tertutup. Chu Feng bingung. Saat itu, suara yang dalam bergema sekali lagi, hanya satu orang yang dapat mengikuti uji coba dalam satu waktu. Siapapun yang gagal harus masuk kembali ke ruang ini. Chu Feng segera berbalik dan melihat sosok lain berdiri tidak terlalu jauh. Itu adalah penguasa Istana Tujuh Alam, Jie Tianran. Kesadarannya telah dipindahkan ke ruang ini juga. Chu Feng, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Jie Tianran baru saja tiba di sini dan terkejut melihat Chu Feng. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Balas Chu Feng. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Nyah. Jie Tianran mengirimkan semburan jiwa yang mengingatkan pada tsunami kepada Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak terintimidasi. Dia membalas dengan mengirimkan semburan jiwa, dan jiwanya bahkan lebih kuat dari milik Jie Tianran. Karena hanya kesadaran mereka yang dipindahkan ke sini, mereka tidak memiliki kultivasi maupun kekuatan roh. Akibatnya, mereka hanya mampu bertarung dengan jiwa mereka. Begitu jiwa mereka bertabrakan, jiwa Chu Feng segera menekan jiwa Jie Tianran. Yang terakhir mengatupkan rahangnya dan menggeram pada Chu Feng, tapi itu tidak mengubah hasilnya. Dengan kejiwaannya yang tertekan sepenuhnya, tidak butuh waktu lama sampai lututnya gemetar. Jika terus begini, Master Istana Tujuh Alam Suci akan berlutut di depan Chu Feng. Tapi yang lebih penting dari itu, jika jiwanya dilahap oleh Chu Feng, dia akan diusir dari ruang ini dan kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan harta karun Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Hanya itu yang kamu mampu, Jie Tianran, ejek Chu Feng. Jangan sombong, kecil. Anda hanya mewarisi bakat Ranxing, tetapi Anda harus ingat bahwa bakat Ranxing berasal dari saya. Kamu sama sekali bukan siapa-siapa di hadapanku. Jie Tianran meraung. Dia baru saja hendak berlutut, tapi tiba-tiba dia bangkit kembali dan melepaskan ledakan jiwa yang lebih kuat. Kedua jiwa itu begitu kuat sehingga mengubah lingkungannya. Dia punya tangan rahasia. Apakah dia menungguku untuk menjadi ceroboh sehingga dia bisa menjatuhkanku dalam satu gerakan? Tidak, aku tidak bisa kalah darinya di sini. Chu Feng mengerutkan kening. Dia mengatupkan rahangnya dan memusatkan perhatiannya untuk menyalurkan jiwanya. Kultivasi dan kekuatan rohnya belum sebanding dengan Jie Tianran, jadi ini adalah satu-satunya tahap di mana dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jie Tianran.
Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Jie Tianran di sini, hak apa yang dia miliki untuk menantang Jie Tianran? Terus terang saja, saat ini mereka sedang mengadu fondasi mereka sebagai para spiritualis dunia. Jika Chu Feng tidak bisa mengalahkan Jie Tianran dalam hal jiwa, kecil kemungkinannya dia akan mampu mengalahkan Jie Tianran bahkan jika dia berhasil menyusulnya di masa depan.